Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas soal semua ya. Oke, kalau dilihat dari sini, ini ada nomor 1. Kalau nomor 1 itu kira-kira pengerjaannya gimana? Dia menggunakan rumus apa? Jadi kan ada vektor ya, di mana vektor A-nya itu sebesar 5 satuan, vektor B-nya sebesar 12 satuan, dan kita tahu di sini penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B itu 13. Kemudian ditanyakan sudut yang diapit dari vektor A sama B itu berapa? Masing-masingnya. Berarti gimana? Ini kita tahu vektor A-nya itu 5. Kemudian vektor B-nya 12. Penjumlahannya itu jadinya 13. Yang ditanya sudut apitnya. Sudut apit itu apa sih? Ajeng suaranya kurang kencang ya. Sudut apit itu alfa ya. Yang ditanya alfanya berapa gitu. Nah, sekarang ditanya vektor A sama vektor B masing-masingnya itu berapa? Berarti gimana? Paham nggak? Ini kan Hah? Ini artinya vektor kan? Suatu vektor ini seperti ini kan? Yang ditanyakan sudut alfanya itu berapa? Kita belum tahu. Ya, ini ada terhadap vektor terhadap sumbu Y, dan ini ada yang terhadap sumbu X. Gitu. Kalau kita lihat, vektor A-nya ini dia 5 satuan, vektor B-nya 12 satuan, penjumlahannya itu 13. Yang ditanya, masing-masing dari sudut ini berapa? Berarti kan kita ditanyanya fx-nya berapa, fy-nya berapa kan? Masing-masing dari masing-masing sudut. Ya, kamu masih kurang paham ya kalau materi ini? Oke, jadi gini ya. Kalau misalkan kamu ketemu soal model kayak gini, caranya gimana kita bisa menggunakan rumus ini ya? Ini kan vektor A ditambah vektor B ya sama dengan akar F1 kuadrat. Ini kan kita bisa menggunakan rumus ini kan. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alpha. Ini ya. Ini kita bisa menggunakan rumus ini. Dimana kita tahu penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B itu dia 13, ya kan? Di sini akar dari kita masukin F1-nya berapa gitu. F1-nya di sini kita anggap sebagai si A-nya, ya. F1 itu kita anggap ini sebagai A, ya, atau 5 satuan, dan F2-nya itu 12, sebagai B, ini 12 satuan. Paham nggak di sini? Paham. Oke, kita bisa menggunakan rumus ini kalau kamu ketemu soal model yang kayak gini. Ya udah, masukin aja, ini F1-nya berapa? 5 kan? Berarti di sini 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 ditambah 2 dikali 5 dikali 12. Ini cos alfa, karena yang kita cari alfanya ya, alfanya belum tahu berapa. Oke. Ya udah, ini dilanjut berarti 13 sama dengan akar dari berapa? 5 pangkat 2? Ini 25. Ditambah 12 pangkat 2 itu 144, kan? Ini ditambah 2 kali 5 kali 12. 120. 120. Ini cos alfa. Ya. Kita tujuannya mau mencari cos alfanya ini berapa. Berarti gimana caranya? Kita hilangin dulu, bisa kan ya akarnya? Ya. Cara menghilangkan akar gimana? Sebelah kirinya atau sebelah kanannya kita akarkan. Ini jadi pangkat 2. Ini jadi 25.
Sorry. Jadi kalau misalkan kita mau hilangkan akar yang sebelah sini, ya, yang sebelah kanan, ini berarti sebelah kirinya kita pangkatkan 2. Paham nggak? Ya, jadi akarnya hilang, jadi 25. 25 ditambah 144 ditambah 120 cos alfa. 13 pangkat 2 itu berapa? 169 ya. 169. Ini kita jumlah jadi 169 juga kan? Ditambah 120 cos alfa. Gitu. Sampai sini paham? Kalau misalnya masih ada yang bingung, tanyakan aja. Oke. Ini paham? Paham. Sampai sini paham? Iya. Nah, karena kita tujuan mencari cos, ini kan yang sebelah, yang 169 karena dia penjumlahan dengan 120 cos alfa, bisa kita pindah ruas ke sebelah kiri kan? Jadi 169 dikurang 169 sama dengan 120 cos alfa. Ini kita kurang jadi 0, ini 120 cos alfa. Ketika 120 kita pindah ruas ke sebelah kiri, jadi 0 per 120 sama dengan cos alfa. 0 dibagi 120 itu hasilnya 0 ya, 0 cos alfa. Kita tahu cos alfa itu nilainya sama dengan 0. Ketika cos alfanya sama dengan 0, berarti nilai alfanya berapa? 90 derajat ya. Jadi untuk nilai alfa dari sudut vektor A dan vektor B itu dia yang diapit itu sudut 90 derajat. Paham sampai sini? Seperti ya. Kalau nomor yang kedua itu gimana? Nomor yang kedua? Ini paham ya, nomor yang kedua. Pada gambar di bawah ini kita lihat di sini ada Fy yang dimana Fy-nya itu sebagai komponen pada sumbu Y. Nah, ya jadi pertanyaan, kalau misalkan si Fy itu sama dengan 4 Newton, komponen sumbu X-nya itu berapa? Berarti gimana? Pakai rumus apa nih? Pakai rumus. Masih ingat nggak yang minggu kemarin? Nggak ngerti kalau rumus-rumusnya. Kenapa? Nggak ngerti kalau rumus-rumusnya. Kamu suaranya kecil banget. Kurang ngerti materi ini. Iya, yang Kalau apa? Yang rumusnya nggak bisa ditempatin ya. Rumusnya dulu deh, yang kamu tahu dari besaran vektor sama besaran skalar itu rumusnya ada apa aja deh? Yang umum biasa dipakai? Yang tadi, yang resultan tadi itu. Kenapa? Soalnya kecil banget, sumpah. Oke, jadi kalau misalnya di besaran vektor sama besaran skalar tuh umumnya biasanya dia mencari resultan ya. Resultan itu kita bisa menggunakan rumusnya tadi ya. Entah itu F1, A1, B1, itu nggak menjadi masalah ya. Karena dia hanya simbol aja. Yang penting dia bentuk urutannya seperti ini. F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 F1, F2 cos alfa. Terus ada juga ketika kita mencari resultan dan dia itu ada dua komponen sumbu ya, ada dua sumbu yaitu sumbu terhadap Y sama sumbu terhadap X, kita bisa mencari dengan satu-satu ya. Kita bisa menggunakan
FY sama dengan F cos atau sin di sini? Kalau untuk FY, Pak, F sin alfa, ya. Kemudian kalau untuk terhadap sumbu X itu sama dengan F cos alfa. Ini kita bisa menggunakan rumus ini. Ini yang paling sering digunakan nih, ketiga rumus ini. Terus ada lagi, kalau misalkan dia itu terhadap 3 resultan, nah itu dilihat dulu. Vektor yang ketiga itu arahnya kemana, gitu. Nanti biasanya dia dihitung satu-satu. Yang sebelumnya udah saya jelaskan ya, yang minggu kemarin. Oke, kira-kira kalau misalkan yang nomor 2 ini kita menggunakan rumus mana? Di antara 2 ini. Ini paling sering ya? Pakai yang F sin alpha itu. Ya? Yang Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah ya? Ya, betul. Pakai rumus yang ini ya. Ketika kita mencari si komponen pada sumbu Y. Oke. Berarti gimana? Kita tahu ini sumbu Fy yaitu sama dengan 4 Newton. Yang ditanya sumbu Fx-nya itu berapa? Gitu. Berarti hitungnya gimana? Diketahui 4N. Berarti maaf ya sebentar. Kita ya, lanjut. Angkat. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan yang untuk Fy ini kan komponen terhadap sumbu Y ya. Ini sama dengan 4 Newton. Komponen sumbu X itu berapa? Berarti kita cari dulu ya. Ini kan yang ketahui Fy-nya, berarti kita bisa menghitung dulu terhadap sumbu Y. Gimana F? Tadi apa? Sin ya? Sin alfa. Di sini alfanya berapa? 30. 30. Ya, 30 ya. Alfanya sama dengan 30. Oke, berarti ini kita bisa masukin langsung. Ini 4, Fy-nya kan 4 ya. 4 Newton sama dengan F sin 30. Ya, F sin 30. Ya udah. Ini berarti 4 sama dengan F sin 30 nilainya berapa? Sin 30? Masih ingat nggak sudut istimewa? Ini kan ada terhadap sudut yang ya, setengah ya. Berarti sin 30 itu setengah. Nah, berarti untuk nilai F-nya sama dengan, ini kita pindah ruas yang setengahnya ke kiri. Jadi dikali, jadi 4 dikali 2/1. Ketika kita pindah ruas, ini kan modelnya pembagian ya. Pembagian atau perkalian kita pindah ruas, bentuknya pecahan begini, ini kita balik. Jadi 4 dikali 2/1. Dapat F-nya itu sama dengan 8 Newton. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Ini kita udah dapat nih nilai F-nya. Nilai F-nya ini fungsinya buat apa sih? Untuk mencari si sumbu X, ya, komponen yang ada di sumbu X. Berarti sekarang kita cari si Fx-nya. Fx sama dengan F dikali apa? Cos atau sin? Cos ya. Cos alfa. F-nya nilainya 8. Cos-nya berapa? Sudutnya sama ya. Sudutnya 30 juga. 30 derajat. Ini kita kalikan, berarti ini 8. Ya, 8 dikali cos 30 nilainya berapa? Cos 30? Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3. Berarti ini dikali setengah akar 3. Maka dapat hasilnya 4 akar 3 Newton. Maka untuk sumbu si komponen terhadap sumbu X itu 4 akar 3 Newton. Sampai sini paham? Ini nggak sampai sini aja? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kayak gini ya caranya. Jadi kalau misalkan ada
pertanyaan sudut yang diapit, kita menggunakan rumus tadi. Ya, yang resultan sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dan seterusnya. Nah, sementara kalau ditanyanya ada komponen sumbu atau ada sumbu X, sumbu Y, ini kita bisa menggunakan rumus yang ini, ya, yang dua ini. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjut nomor 3 kalau gitu. Nomor 3 gimana? Nomor 3? Sama kayak yang tadi. Nomor 3 sama ya, nomor 3 sama kayak yang nomor 2, cuman dia kebalikannya. Kalau yang tadi dia terhadap sumbu Y, nah kalau yang sekarang ini kita terhadap sumbu X. Oke, kita terhadap sumbu X. Sekarang, kita tahu, ini harusnya X. Kita tahu Fx-nya itu nilainya 8 Newton. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, sumbu Fy-nya itu nilainya berapa sih? Berarti kita menghitung apanya dulu? Fx-nya dulu atau Fy-nya dulu? Fx-nya dulu. Ya, Fx-nya dulu. Kenapa? Karena yang diketahui sih sumbu Fx-nya nilai 8 Newton. Kalau tadi kan yang diketahui sumbu Fy-nya 4 Newton. Maka kita menghitung Fy-nya dulu ya. Nah, sementara kalau yang soal nomor 3 ini, kita yang diketahui sih sumbu Fx-nya sama dengan 8 Newton. Makanya kita bisa menggunakan rumus. Kita hitung dulu nih, si Fx-nya berapa. Berarti di sini F, cos atau sin? Cos. Cos ya, oke. Cos alfa. Alfanya nilainya berapa di sini? Ya, 10. Ya, ini alfa nih. Ini sebagai alfanya. Oke. Nah, di sini kita masukin Fx-nya nilainya 8. F cos 30. Nah, cos 30 derajat itu nilainya berapa sih? Akar 3. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Ya. Ketika kita mendapatkan F-nya, berarti F-nya sama dengan berapa? F sama dengan? 8. Dibalik ya. Ini kan dipindah ruas nih. Kali 2 akar Ya, 3. berarti di sini 8 dikali 2/1 akar 3. Atau hasilnya sama dengan 16 akar 3 Newton. Ini untuk nilai F-nya. Ketika kita udah dapat nilai F-nya, baru kita bisa masukin ke rumus komponen sumbu terhadap sumbu Y ya. Di sini ya, di pertanyaannya sumbu Y. Masukin aja langsung, berarti Fy sama dengan F sin atau cos? Sin ya, kembalikannya kan. Sin alfa. F-nya nilainya 16 akar 3. Sin-nya sin 30. Gitu. Berarti ini 16 akar 3 dikali sin 30 itu berapa? Setengah ya. Oke, setengah. Berarti dapat hasil akhirnya itu 8 akar 3 Newton. Ini untuk sumbu Y-nya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan nggak sama Ajeng? Untuk nomor 1 sampai 3? Nggak ada? Udah paham ya berarti ya? Kalau kamu modelnya ketemu kayak gini, kamu masukin rumus salah satu ini. Nah, rumus ini juga dia bisa dipakai ketika kamu ketemu soal cerita. Ya, biasanya juga ada yang dalam bentuk soal cerita. Misal kayak waktu minggu kemarin kita ngebahas seorang anak kecil, dia pergi ke arah barat, kemudian ke arah selatan dengan jarak berapa kilometer. Nah, itu nanti biasanya kita bisa menggunakan rumus ini ya. Rumus si F-nya sama rumus si Fx gitu. Paling sering sih kalau misalkan di besaran skalar sama vektor tuh menggunakan kedua rumus tadi. Selebihnya bisa dilihat di materi-materi yang sudah saya berikan ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nomor 4 ini gimana? Udah kelihatan? Nomor 4. Jika sebuah vektor dari 20 Newton kita uraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus dan sebuah di antaranya itu membentuk sudut 30 derajat.
yang dimana vektor tersebut dia itu diapit sama yang sudut 30 derajat itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, besar masing-masing vektor itu berapa? Berarti gimana kita menggunakan apa? Pakai yang tadi juga ya. Ya, pakai yang tadi juga ya. Karena dia ada yang terhadap suhu ya. Ini kan kalau misalnya kita gambar, ini kan kalau kita gambar kurang lebih kayak gini kan. Ya, ini ada terhadap FY, ini ada terhadap FX gitu kan. Terus sudutnya ini kita tahu dia 30 derajat. Kurang lebih gambarnya kayak gini. Yang dimana dia itu vektor masing-masingnya itu 20 Newton gitu kan. Jadi kita tahu si F-nya itu 20 Newton gitu. Nah, kita pakai rumus yang tadi. Rumus yang tadi itu kita tahu ada Fx, ada Fy, ya kan? Kalau Fx rumusnya tadi apa? F cos alpha, ya. Sementara Fy itu rumusnya F sin alpha. Ini. Nah, kita lihat di soal ini kita diketahuinya 20 Newton. Sudutnya 30 derajat alfanya tuh. Ya udah ini masukin aja bisa kan langsung. Ya. Berarti ini gimana? F-nya nilainya 20. Ini F-nya sama dengan 20 Newton, alfanya sama dengan 30 derajat. F-nya berarti 20 dikali cos 30. Nanti dapatlah 20 dikali cos 30 tadi berapa? Setengah akar 3 ya. Dapat nanti hasil akhirnya itu 10 akar 3 Newton. Nah, kalau untuk yang FY-nya itu ini juga sama ya. Ini berarti 20 dikali sin 30 derajat gitu. Berarti 20 dikali berapa? Sin 30? Setengah ya. Berarti ini sama dengan 10 Newton. Oke, berarti dari masing-masing vektor ini untuk sumbu X-nya itu 10 akar 3 Newton dan untuk F-nya itu 10 Newton. Paham sampai sini? Paham, Kak. Nah, oke. Nomor 5 itu gimana? 5 juga sama kayak gitu. Ya, sama kayak gini. Cuman beda di vektornya ya, sama sih sudutnya ya, dia beda ya. Oke. Berarti untuk Fx sama dengan F cos alpha. Fy-nya sama dengan F sin alpha, ya kan? Nah, ini kita masukkan. Berarti 40 dikali cos tadi berapa? 60. Ya, 60 ya. Cos 60. Berarti hasilnya di sini 40 dikali cos 60 itu nilainya berapa? Setengah. Ya, setengah ya. Oke, cos 60 itu setengah. Berarti dapat hasilnya 20 Newton. Oke. Terus kalau untuk yang ini, F sin alpha berarti 40 dikali sin 60 derajat. Sin 60 itu nilainya berapa? Setengah akar 3. Iya, setengah akar 3. Maka di sini dapat hasilnya 20 akar 3 Newton. Oke, untuk sumbu Fx-nya itu 20 Newton dan untuk sumbu Fy-nya itu dia 20 akar 3 Newton. Paham ya sampai sini? Berarti kan? Oke. Nomor 6. Kalau nomor 6 itu gimana? Dia ada 2 buah vektor ya. Dengan arah yang berbeda. Ini paham ya? Sampai nomor 5 paham kan? Kak. Paham. Kalau nomor 6 ini gimana? Kita punya 2 buah vektor. Masing-masing itu nilai F1-nya dia 20 satuan. F2-nya itu 8 satuan. Yang ditanya apa? Sumbu X sama sumbu Y-nya itu nilainya berapa? Kalau si alfanya itu dia sama dengan 60 derajat. Berarti gimana? Kita tahu F1 sama dengan 20. F2-nya
sama dengan 8, ya kan? Alfanya sama dengan 60 derajat, gitu. Berarti gimana caranya? Pakai? Kita hitung dulu ya masing-masing ya, kayak tadi. Tapi nanti beda di akhir. Bedanya di mana? Dia ada pengurangan ya. Faktor pengurangan. Jadi gini. Tadi kita bisa menghitung terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, ya kan? Kalau terhadap sumbu X itu nilainya apa tadi? F. Kalau yang ini F sin alpha, ya kan? F-nya itu nilainya berapa? Ini kita hitung yang terhadap F2 dulu atau terhadap F1 dulu? Kalau misalkan kita ngitungnya yang dari belakang dulu, ya. Misalkan dia terhadap F2, ya, F2X sama F2Y. Berarti ini artinya 8 dikali cos alfanya 60. Berarti ini artinya 8 dikali cos 60 tadi berapa? Setengah ya. Dapat hasilnya 4 Newton kan? Nah, sekarang untuk F2Y-nya, ya, F yang kedua Y-nya itu berarti di sini 8 dikali sin 60. Sin 60 nilainya berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Dapatlah hasilnya jadi 4 akar 3 Newton. Gitu. Ini udah dapat nih untuk Fx sama F2Y-nya, ya kan? Ini kan ada 2 sumbu. Kita bisa ambil salah satunya ya untuk F-nya. Atau bisa menggunakan cara yang tadi. Kalau cara yang tadi itu kan dia ditanya untuk Fx masing-masing ya. Fx masing-masing terhadap cuma 1. Kalau ini ada 2. Ngerti nggak maksudnya? Kalau tadi F-nya itu cuma 1. Ya. Sementara kalau di nomor 6 ini, dia ada 2 F-nya. Ada terhadap F1, ada terhadap F2. Kita bisa cari kedua-duanya nih. Tapi bisa salah satu dulu ya. Biasanya kita hitung salah satu dulu. Nanti kita akan mengambil yang paling kecil. Sama aja sih sebenarnya kalau misalnya kamu ngambil F1 atau F2, hasil akhirnya akan sama. Iya. Atau masih cara ngebedain ya? Masih kurang ini sih kalau ngebedainnya. Oke, cara ngebedainnya ini. Kita lihat ya. Dari nomor 4, 5, sama 6 ini, kita lihat dia itu sama-sama mencari terhadap sumbu X sama sumbu Y, ya kan? Nah, yang membedakannya apa? Kalau misalkan nomor 4 sama nomor 5 ini, ya, kedua nomor ini, dia hanya ada 1 F-nya. Nih, dia hanya ada 1. Sementara kalau misalkan yang di nomor 6, dia ada 2. Untuk vektornya ada 2, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi nanti kita membedakannya, ini kita cari dulu nih, oh ini terhadap F2, terus kalau misalnya terhadap F1 berapa, ini kita hitung lagi kayak gini, ya. Jadi kalau terhadap F1, F1X sama dengan, tadi berapa? Berarti 20 dikali cos 60, gitu. Berarti di sini 20 dikali setengah, dapatlah di sini 10. Kemudian di sini juga ada F1X, F1Y sama dengan ini 20 dikali cos 60. Ya, ini nanti dapat hasilnya 20 dikali 1/2 akar 3. Dapat 10 akar 3. Nah, kalau kayak gini kan ini kan banyak ya. Fungsi F1-nya ini nanti kita bisa kurangin. Ya. Berarti kalau untuk total Fx-nya berarti ini sigma Fx. Kita hitung dulu Fx-nya berapa. Ya. Ada terhadap sigma Fx dan ada yang terhadap sigma Fy. Kalau terhadap sigma Fx ini kita kurangkan dengan si F1-nya. Jadi salah satunya, paham nggak? Bingung? Saya kecepatan ya jelasinnya? Bingung.
Saya kecepatan ya. Oke, diulang ya. Nih. Kalau untuk membedakannya kamu udah paham antara nomor 4, 5, sama 6 ini? Sedikit. Lumayan sih, lumayan. Lumayan. Oke. Jadi kalau misalnya nomor 4 sama nomor 5 ini, dia sama, sejenis, ya kan? Kenapa? Karena dia sama-sama F-nya itu nilainya ada 1. F-nya itu cuma 1. Kalau yang nomor 4 itu 20 Newton aja, ya kan? Kalau nomor 5 itu juga 40 Newton aja, nggak ada F2-nya, gitu. Sementara kalau di nomor 6, dia ada 2 F-nya, ya. Ada 2 vektor, ya. Ada 2 vektor. Ini kita bisa cari salah satunya, atau kedua-duanya. Ini harus kita cari, nih. Ya. Di mana di sini nomor 6 itu dia ada F1, ada yang terhadap F2. Gitu. Nah, di sini saya mengambil yang F2. Kenapa? Karena nilainya kecil, ya kan, 8 satuan untuk mempermudah perhitungan. Itu. Kan kalau misalkan ditanya sumbu X sama sumbu Y, kita menggunakan rumus ini ya, F cos alpha untuk terhadap sumbu X-nya, dan F sin alpha untuk terhadap sumbu Y-nya. Sampai sini paham? Ya, oke. Rumusnya itu. Nah, saya ambil terhadap F2, makanya di sini F2X, ya, bukan F1X, F2X sama dengan F2X cos alpha. Jadi kita masukin F2-nya berapa? Oh, 8. Ya udah 8 dikali cos alfanya berapa? 60 di sini. Untuk terhadap F2, ya. Kita masukin jadi 8 dikali setengah, 4 Newton. Terus terhadap sumbu Y-nya berapa? Oh, F2Y. F2Y sama dengan F sin alpha. Kita masukin F2-nya berapa? 8 satuan atau 8 Newton kan? Kita masukin 8 dikali sin 60. Ya, karena sinnya sama kan dia. 60 juga. Ya udah, ini kita masukin jadi 4 akar 3 Newton. Gitu. Kenapa kita ambil yang F2? Kenapa nggak F1 yang kita ambil sebagai acuannya? Karena ini kita belum tahu. Ini kita belum tahu ya. Jadi kan kalau kita mengikuti, ini harusnya di sini bukan 60 ya. Ini kita belum tahu sudutnya. Kalau untuk F1, kita lihat. F1 ini kita belum tahu kan sudutnya berapa. Jadi kita harus hitung dulu. Berarti kalau sudut F1 gimana kalau kita mau menggunakan yang F1-nya? Ya udah kita kurangin aja kan. Ini 1 setengah lingkaran ini berapa nilainya? Kamu paham nggak sampai sini? 180. Sampai sini paham nggak tapi? Sampai yang F2 ini. Jadi saya ngambil yang F2 ini karena apa? Karena dia sudah diketahui sudutnya. Ya. Tapi saya nggak ambil yang F1 ini untuk perhitungan pertamanya karena kita belum tahu nih sudut si F1-nya itu berapa gitu. Kita harus cari dulu manual gitu. Nah, karena si F2-nya itu udah ada, ya kan, ini kita bisa mencari dulu kan F2-nya. Paham nggak? Ya, paham. Saya paham ya? Kalau misalkan ini kan F2-nya udah dapat ya. F2-nya itu 4 Newton dan F2Y-nya itu 4 akar 3 Newton. Nah, sekarang kalau misalkan kita nyari F1, ini kan kita bisa cari F1-nya. F1-nya kita kalau mau cari dulu sudutnya berapa berarti? 180 dikurang 60 kan? Lalu nanti dapat hasilnya 120 derajat. Ketika kita kurangkan lagi, dia juga sama hasilnya. Ya kan? 120 gimana? Oh, 120 min alfa di matematika, ya kan? Untuk mencari sudut aslinya itu berapa? Paham nggak? Masih ingat nggak? Belum belajar. Waktu itu dulu pernah dijelasin di awal pertama kali les. Pertemuan pertama atau pertemuan kedua gitu. Yang ini loh, kalau misalkan kita punya cos 120 min alfa itu berapa sih? Gitu kan. Kan kalau yang ada nilainya itu yang sudut-sudut istimewa. Sementara kalau di 120 itu dia nggak ada di sudut istimewa. Maka kita menggunakan sistem kuadran. Masih ingat nggak? Seperti gini, ini kan jadi cos. Yang waktu itu. Yang sistem kuadran. Berarti ini kan 120 min alfanya berapa? Ya jadi 120 nih, biar ada nilainya. Ya. Kayak gitu. Paham ya?
Nanti coba di-review lagi, dilihat-lihat lagi deh pelajarannya. Oke, lanjut. Saya ngitung yang sampai ini aja ya, F2 ya. F1 kita nggak usah bahas. Kalau bingung. Jadi saya ngambil yang F2 karena si sudutnya itu untuk F2 sudah diketahui 60 derajat gitu. Jadi kita menghitung yang sudah diketahui sudutnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, sekarang karena dia ditanyanya resultan ya. Resultan beda sama si sumbunya, beda sama si F-nya. Kalau F tadi caranya sampai sini aja gitu kan. Kalau untuk F ya, tapi kalau untuk resultan kita kurangkan terlebih dahulu ya dari total penjumlahan sumbu X dan sumbu Y karena dia ada 2 sumbu ya. Paham nggak maksudnya? Ngerti nggak, Jeng? Sedikit. Kamu bingung di mananya deh. Biar saya paham gitu, biar jadi saya ngejelasin itu dengan kata-kata yang bisa kamu pahamin. Sampai mananya kamu yang kurang paham? Kalau cara membedakannya udah paham kan tadi? Ya. Paham ya? Antara nomor 4, 5, sama 6 bedanya apa kamu paham kan? Kalau ini tadi cuma ada F-nya itu cuma ada 1. Kalau ini nomor 6 dia F-nya tuh ada 2 totalnya gitu. Ada F1 sama F2. Nah, kenapa saya ambil yang ini kan kita ditanya sumbu X sama sumbu Y. Kalau menghitung sumbu X sama sumbu Y ini kan kita menggunakan rumus F cos alpha sama F sin alpha itu kan ya. Karena dia ada 2 vektor ya, dia ada 2 vektor, ada F1 sama F2. Nah, kita bisa pilih salah satu nih. Ya. Pilih salah satu yang sudah diketahui sudutnya. Kita lihat kalau F1 ini kita belum tahu kan sudutnya berapa. Ini harus dihitung dulu kan. Sudutnya itu belum ada. Kita harus cari manual gitu. Sementara kalau misalkan F2-nya itu dia udah ada kan otomatis. F2-nya itu 60. Paham nggak? Di sini. Ya, paham. Paham ya? Oke. Nah, karena F2-nya sudah diketahui sudutnya, maka kita bisa langsung menghitung nih. Ya. Masukin tuh rumus yang tadi sebelumnya terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y gitu. Jadi di sini F2X sama dengan F2X ya terhadap F2 karena terhadap F2. Cos alpha kita masukin dapatlah hasil nanti di sini 4 Newton untuk sumbu X-nya. Nah, sekarang untuk F2 yang terhadap sumbu Y-nya. Kita masukin rumusnya, dapat nanti hasil akhirnya 4/3 Newton, ya kan? Kalau kita udah dapat nih F2-nya total terhadap sumbu Y sama sumbu X-nya udah dapat. Sekarang kita cari resultannya. Resultan kedua vektor. Kalau yang dinamakan resultan kedua vektor berarti dia menghubungkan terhadap F1 bukan? Berhubungan nggak dia sama F1 kalau kedua vektor? F1 sama F2 ini berhubungan nggak? Ya. Ya. Karena tadi kita udah menghitung F2-nya, ini bisa kita langsung hitung, kita masukin ya. Sigma Fx itu penjumlahan dari rumusnya. Lupa ya kamu ya. Kita coba dilihat lagi ya materinya. Untuk sigma Fx itu F1 dikurang sama F2. Oke, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Berarti ini sama dengan F1-nya berapa? Oh, F1-nya tuh dia 20. Ya udah masukin 20 dikurang F2-nya berapa? Yang tadi udah dihitung. F2-nya udah tadi dihitung apa? Ada sumbu X. Ini kan 4 Newton kan? Paham nggak? Aja ngerti nggak sampai sini? Paham, paham. Begini loh. Tadi kan kita itu udah dapet ya terhadap sumbu X sama sumbu Y untuk si F2-nya. Sekarang gantian kita mau cari totalnya dari penjumlahan sumbu X sama terhadap sumbu Y. Berarti kan kita punya rumus ini kan. Sigma Fx sama dengan F1 dikurang F2. Begitupun sama ya. Sigma Fy
sama dengan apa? Sigma F-nya dikurang juga nggak? Satu. Enggak. Ya, tambah. Kalau misalkan apa namanya FY-nya itu dia nilai FY-nya sendiri ya. Karena nilai FY-nya ini dia akan sama. Berarti di sini F1-nya berapa? 20 kan? Berarti 20 dikurang F2-nya 4. Dapatlah dia 16 Newton. Nah, sementara kalau untuk penjumlahan sumbu Y sama dengan FY-nya itu sendiri. Dari yang mana yang udah diketahui berapa di sini dia? 4 akar 3. Berarti hasil akhirnya 4 akar 3. Paham nggak sampai sini? Mengikuti aturan rumus yang ada di besaran skala. Sampai sini paham nggak, Jong? Ada yang mau ditanyain? Waktu sigma fx-nya. Waktu sigma fx-nya kenapa? Kenapa sigma fx-nya? Kenapa F1-nya 20, F2-nya 4? F1-nya 20 karena kita belum menghitung. Ya kan? F1 itu pokoknya yang diketahui 20. Ini kan karena kita nggak hitung F1-nya berapa, ya kan? Yang udah diketahui itu F1 itu totalnya 20 satuan. Sementara untuk F2-nya itu kan kita udah hitung kan hasil akhirnya berapa? Yang udah termasuk dengan sudut. Paham nggak? Bingung? Oke, jadi gini. Ketika kita sudah menghitung untuk terhadap F2, ini kan ada yang terhadap sumbu X, ada yang terhadap sumbu Y, ya kan? Kita menghitung sudah termasuk dengan rumus, dengan sudut, ya kan? Kalau F1-nya itu, di sini kita nggak disebutin sudutnya berapa, ya, jadi nggak perlu dihitung lagi. Gitu. Dia nggak perlu dihitung lagi. Kalau kita mau hitung manual, nanti akhirnya hasilnya itu nggak akan ketemu untuk si sumbu X sama sumbu Y-nya. Gitu. Jadi ini tuh udah total keseluruhan ya si F1-nya itu, ya. F1-nya itu udah total keseluruhannya, udah termasuk sudut yang udah diketahui dari soal, gitu. Paham nggak? Jadi maka di sini untuk sigma fx-nya itu nilainya F1 dikurang F2. Balik lagi ke rumus. Nanti kamu buka lagi rumusnya, materinya. Nanti akan ada rumus ini, sigma fx sama dengan F1 dikurang F2. Makanya kenapa F1-nya itu kita menggunakan ini, karena kan tadi kita nggak hitung F1-nya berapa. Kan langsung masukin 20 dikurang F2-nya berapa? F2-nya udah dioperasiin kan sama kita, F2-nya itu terhadap sumbu X. Nih, ya. Hasilnya itu hasil akhirnya 4 Newton. Ya udah dapat 20 dikurang 4. Dapatlah hasilnya 16 Newton. Paham nggak? Lumayan, Kak. Lumayan. Udah paham dikit-dikit. Oke. Nanti coba sering-sering latihan lagi ya. Kalau misalkan kamu pas latihan bingung, gak apa-apa tanya aja ke saya. Di luar jam les juga gak apa-apa. Jadi gitu ya, kalau misalkan kamu ketemu soal dua vektor kayak gini, kamu hitung dulu nih yang ada sudutnya. Hitung yang ada sudutnya gitu. Kalau yang nggak ada sudutnya udah nggak usah dihitung lagi. Anggap yang udah diketahui, oh total F1-nya itu 20, udah titik gitu. Nanti si 20-nya ini fungsinya buat dikurangin terhadap terhadap sigma fx-nya gitu. Makanya kita di sini F1-nya kita pakai 20 satuan ya, dikurang. Di sini F2-nya kita menggunakan rumus ini yang udah dioperasikan 4 Newton. Dapat 16 Newton. Sigma F-nya sih sudah dioperasikan juga. Paham? Paham, Kak. Paham ya sampai sini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi nggak yang mau Ajeng tanyain? Kalau nggak ada kita next lanjut nih. Lanjut aja, Kak. Lanjut ya. Kalau nomor 7 itu gimana? Dua buah vektor masing-masing. Ada F1, ada F2. Ya. F1-nya nilainya itu 60. F2-nya nilainya itu 16. Ya kan? Terus alfanya itu nilainya 60.
Yang ditanya apa? Sumbu X sama sumbu Y. Ini sama kayak tadi ya. Ini sama kayak tadi. Berarti kita cari dulu. Karena yang diketahui dia itu apa? Sudut yang ada di F2 berarti gimana? X. Hitung F2X ya sama dengan F2 cos alfa. F2-nya berapa? 16. Ya udah 16 cos alfanya 60. 16 dikali cos 60 berapa? Berarti dapat hasilnya 8 Newton. Nah, sekarang cari F2Y-nya. Ya, F2 terhadap sumbu Y. Berarti di sini F2 sin alfa. Dapatlah nanti F2-nya 16 kan? Dari sini kan, 16. Dikali sin 60. Ya, yang dikali sin 60. Berarti dapat 16 dikali setengah akar 3 Jadinya 8 akar 3 Newton. Oke, kita udah dapat nih, ya kan? Terhadap sumbu X terhadap sumbu Y untuk F2-nya. Sekarang kita cari totalnya. Ya, penjumlahan dari sigma Fx sama dengan F1 dikurang F2. Gitu. F1-nya nilainya berapa? 60 kan? Dari sini. Ya. F1-nya itu 60 dikurang F2-nya berapa? F2-nya 8. 8. Oke, 8 Newton. Ini kita kurangkan jadi hasilnya berapa? 50 Newton ya. Sekarang kita cari sigma Fy. Sigma Fy-nya berapa? Sudah kita kerjakan. Ya. Jadi 8 akar 3 Newton. Paham sampai sini? Paham. Ya. Ngerti ya? Ada lagi yang bertanyakan? Dari nomor 7? Gak ada, Kak. Ada ya? Gak ada. Oke. Baik, bentar. Kita sampai sini ya. Oke, nomor 7 berarti udah paham ya? Lanjut nomor 8 kalau kita. Nomor 8 gimana? Ada 2 buah gaya, ya, gaya setitik tangkap. Yang dia itu saling tegak lurus. Ya, tegak lurus. Nah, besarnya itu masing-masing 8 Newton sama 15 Newton. Yang ditanya apa? Ditanya besar resultan kedua gaya tersebut itu berapa sih? Gitu. Resultan kedua gaya itu berarti F ya. Ini F resultan itu R yang terhadap F. Simbol gaya itu F kan? Paham nggak sampai sini? Paham nggak sama pertanyaannya dulu? Soal 8 itu gimana jadi bahasanya? Ini kira-kira apa? Yang diketahui apa aja? 8 Newton itu sebagai apa? F yang 1. F1-nya 8 Newton. Kemudian F2-nya 15 Newton. Ya. Nah, terus sekarang kita ditanya resultannya. Kalau nyari R tadi rumusnya apa? Yang akar. Akar dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2F1 F2 cos alpha. Ini ya. Ini kita masukin. F1-nya berapa? 8 ya. 8 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 ditambah 2 dikali F1-nya 8, F2-nya itu 15.
Ini cos alfa. Alfanya nilainya berapa alfanya? 90. Ya, 90. Kenapa? Karena dia di sini disebutkan tegak lurus ya. Berarti di sini 90 derajat. Oke. Berarti sama dengan akar berapa dia? Ini 64 ya. Ditambah 15,2 itu berapa? 225. 225 ditambah 2 dikali 8. 16. Cos 90 itu nilai berapa? 90. 0. 0. Ya udah, berarti kan kalau dikalikan 0, hasil 0 dong ini. Ya enggak? 2 kali 8 Iya. 14 kali 0. 0 ya. Oke. Ya udah, ini kita jumlahkan hasilnya berapa? 289 ya? 89. Oke, ini masih R-nya nih resultannya. Hasil dari akar 289 itu berapa? 17. 17 ya? 17 bukan? Ya. 17 ya? Oke, 17. Berarti resultannya itu sebesar 17. Untuk nomor 8 kayak gini caranya ya. Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Kalau nomor 9 itu gimana? Oke, nomor 8 udah paham. Nomor 9 sekarang. Nomor 9. Sebuah mobil bergerak sejauh 60 km ke arah sumbu X positif. Ya. Kemudian 80 km dia ke sumbu Y positif. Dan seterusnya bergerak sejauh 50 km membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu Y positif. Yang jadi pertanyaan, besar resultan perjalanan mobil tersebut itu berapa? Kalau kita tahu di sini untuk sin 53 itu 0,8 nilainya, dan untuk cos 53 itu dia nilainya 0,6. Berarti gimana? Berarti gimana? Paham nggak sama pertanyaannya? Kalau bentuknya nggak paham. Bentuknya nggak paham. Oke. Di sini kita lihat ya. Di sini ada sebuah mobil bergerak sejauh 60 km. 60 km ini kita anggap sebagai F1 deh ya. F1-nya 60 km ke arah sumbunya positif. Nih, sumbu X positif. Terus kita tahu juga di sini ada 80 km, berarti di sini F2-nya sama dengan 80 km. Dia juga sama, dia terhadap, kalian ya, sumbu Y positif. Dan dia itu bergerak sejauh 50 km membentuk sudut 53 derajat. Ya, kalau misalkan dia terus bergerak sejauh 50 km, artinya apa? Artinya untuk 60 km dan 80 km ini ada yang namanya pengaruh terhadap jarak 50 km ini. Berarti nanti dijumlah. Arti nggak sampai sini? Sampai sini paham nggak? Paham. Maksud dari yang sudah diketahui dari soal ini? Iya, paham. Paham ya? Nah, terus kita tahu si 50 km ini dia dipengaruhi sama sudut 53 derajat ya. Dia membentuk sudut 53 derajat. Berarti nanti di sini dikali sama sin atau cos dari 53 derajat. Gitu, paham nggak? Dan kalau tadi kita punya fx sama dengan f cos alpha. Fy sama dengan f sin alpha. Itu kan, kita tadi punya itu kan? Ya, tadi kita punya rumus ini.
Nah, karena kita ditanyanya resultan itu kalau kita diketahui ada dua vektor, ya, kita menggunakan rumus ini. R sama dengan akar dari Rx kuadrat atau Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Paham nggak sampai sini? Ini untuk rumusnya ya. Jadi kita menggunakan rumus yang ini sama rumus yang ini. Ini fungsinya untuk mencari tahu total dari si F dari masing-masing terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sementara kalau rumus yang sebelah kanan, si resultan, ini untuk mencari hasil resultannya. Hasil besar dari resultan mobil itu berjalan. Sampai sini paham nggak? Untuk memahami isi soalnya. Nggak paham. Nggak paham. Oke, gini saya. Lihat. Lihat coba nomor 9. Tadi kita punya mobil, geraknya itu 60 km, sumbu X positif. Ini kan terhadap sumbu X kan? Ini kita anggap aja gini deh. Vektor itu kurang lebih kayak gini kan? Ini terhadap Fy, ini terhadap Fx. Iya kan? Kita tahu si mobil ini geraknya sejauh 60 km ke arah sumbu X positif. Dia bergerak terus ke sini kan? Sebesar 60 km gitu. Kemudian untuk si Y-nya itu dia bergerak terus nih, Y-nya. Jadi kan ini kalau kita gambar ini ya. Ini terhadap Y kan? Y-nya itu kita bergerak. Nih, Y itu ke atas kan? Ya nggak? Iya. Yaitu dia 80 km gitu. Nah, habis itu kalau dia setelah bergerak 80 km ke arah sumbu Y positif kan, arahnya ke atas kan berarti. Dia itu terus bergerak ya sejauh 50 km. Berarti gini. Yang di tengah-tengahnya ini. Nah, yang di tengah-tengah ini dia itu membentuk sudut. Sudutnya berapa? 53 derajat. Bentuknya kurang lebih kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Kan kalau digambarkan kurang lebih kayak gini. Ya udah, karena dia membentuk 53 derajat sudutnya, ini kita tahu. Untuk sin 53 itu 0,8 nilainya, dan untuk cos 53 itu 0,6. Gitu. Nah, ketika kita tahu dia ada dua, ya, ada dua vektor, di mana dia itu ada F1 sama F2, F1-nya 60, F2-nya 80. Dan dia itu dipengaruhi sudutnya 53 derajat dengan total 50 km dia terus bergeraknya. Kita tahu tadi untuk Fx-nya itu sama dengan F cos alpha. Dan untuk ini Fx ya, Fy-nya itu F sin alpha. Nilainya itu kan, rumusnya ini kan. Ini rumus untuk mencari F-nya. F terhadap sumbu X dan F terhadap sumbu Y. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Nah, sementara kita kan yang ditanyakan di soal bukan cuma F-nya aja. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu resultannya. Nih, yang ditanya resultannya. Ketika kita ditanya resultannya, berarti di sini R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ini rumusnya. Nanti coba dibuka lagi ya di materinya. Oh, oke. Nah, itu rumus. Oke. Ketika kita mencari resultan itu ada dua jenis ya. Ada yang bisa langsung menghitung dengan yang tadi itu apa? R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, itu kita bisa menggunakan rumus itu. Atau bisa juga menggunakan rumus ini. Ya, ada dua nih. Paham ya sampai sini? Paham. Paham ya? Nah, oke lanjut. Kalau gitu kita hitung dulu kan, berarti ini terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y-nya kita hitung dulu kan masing-masing. Ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan terhadap sumbu X, tadi itu kita punya F cos alpha, ya kan? F1-nya berapa? Oh, F1-nya berarti ditambah sama berapa dia di sini? Kan dipengaruhi jarak sejauh 50 km. Berarti di sini tambah 50. Gitu. Yang membentuk sudut.
Sudutnya itu apa namanya? Tadi sudutnya itu 53 cos derajat. 50. Ya, berarti di sini cos 53. Ya udah, ini F-nya berapa? 60 kan? 60 ditambah 50 dikali cos 53 itu berapa? 0,6 ya? 0,6. Ini kita kali 60 ditambah 50 dikali 0,6 berapa? 30. Iya, 30. 30. Ini kita total jadi dia itu sebanyak 90 ya. Kemudian kita cari dia terhadap suhu Y-nya. Y-nya berarti F2 ditambah 50 dikali sin 53. 53. F2-nya berapa? F2-nya tadi 80 ya. Ditambah 50 dikali sin 53 itu 0,8 ya kan? Berarti ini 80. Ini 80 ditambah 50 kali 0,8? 40. 40. Totalnya jadi 120 ya. Ketika kita sudah mengetahui fx sama fy-nya, kita ditanyanya ke resultan. Berarti kita bisa mencari resultan dengan rumus akar dari f1 kuadrat ditambah f2 kuadrat. Kita masukkan. Ya, f1-nya berapa? F1-nya atau fx-nya ya. Fx atau ini f2-nya ya. Terhadap fx dan ini terhadap fy. Kamu jangan terlalu terpaku dengan apa yang namanya. Oh, di sini F1, berarti ini bukan rumusnya dong. Atau, oh, di sini A1 kuadrat tambah B kuadrat gitu. Berarti bukan rumusnya dong. Nggak jadi masalah sebenarnya itu. Yang penting konsepnya ya. Kamu konsepnya paham. Itu hanya penyimbolan aja sebetulnya. Ini mau F1, Fx, Fz, Fa, atau apapun itu. Ini nggak berpengaruh ya, karena simbol aja sih. Cuman kalau di fisika, bagusnya dia konsisten ya, penulisannya. Oke, berarti untuk fx-nya berapa dia nilainya? 90 kuadrat. 90 kuadrat. Ditambah fy-nya? 120 kuadrat. 20 kuadrat. Jadi di sini 90 kali 90? 8.100. 8.100 ditambah 12 kali, 120 kali pangkat 2. Berarti 14.400. 14.400. Totalnya berapa dia di sini? Ini ya. Berarti 22.500. Iya, betul. 22.500 itu akar dari berapa? 225 aja kan ya? 150. 150 ya? 150. Ini untuk besar resultannya. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Jadi kalau misalkan nanti kamu ketika sering-sering latihan soal dan ketemu soal, kamu insya Allah sih nggak akan bingung. Cuman kan ini karena emang vektor lumayan ya. Kalau yang lain paham ya? Untuk gerak jatuh bebas, terus apalagi tuh? Gerak vertikal ke atas, vertikal ke bawah, itu paham kan ya? Ini udah, nggak ada masalah ya? Berarti udah paham ya? Kita lanjut kalau gitu. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Kalau nomor 10 ini gimana? Apabila setiap skala pada gambar di bawah ini adalah 4 Newton, berarti resultan kedua gaya tersebut berapa? Berarti gimana? Cari satu-satu dulu, F1 sama F2-nya. Ya, betul. Kita cari satu-satu dulu ya untuk F1 sama F2-nya. Kalau untuk F1-nya, F1-nya berapa? Dia ada berapa kotak ya? 4 ya. Berarti sini 4 dikali F-nya ya. 4 sama dengan 16 Newton kan? Untuk F-nya. F2-nya dia ada berapa? 3 ya. Ya kan? 1, 2, 3. F2-nya. Dikali total F-nya itu di sini setiap skalanya 4. Berarti dikali 4. Dapatlah hasilnya dia di sini 12 Newton. Ini untuk F1 dan ini untuk F2-nya. Paham ya sampai sini? Paham. Paham ya? Terus kita ditanya resultannya. Kalau ditanya resultan, berarti kita bisa menggunakan rumus apa? Yang akar
akar ya. F1 kuadrat. Iya, betul. Akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 dikali F2 cos alfa. Ini. Berarti R-nya sama dengan akar dari yang satunya nilainya 16 ya. 16 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 ditambah 2 dikali berapa? R1-nya 16 dikali 12 Kali cos 90. dikali cosnya berapa? 90. Betul, cos 90 karena dia 3 kurus ya. Berarti dia sudutnya 90 derajat. Oke, lanjut. Berarti ini berapa? 16 kali 16. 16 kali 16. 256 ya? Iya enggak? Ya. Oke. Terus ditambah. Di sini 12 pangkat 2. Berarti 144 ya? Ini cos 90 itu nilainya hasilnya 0. Berarti 0 dikali dengan 2 sama 16 sama 12 itu hasilnya 0 kan? Ya. Ya kan? Cos 90 nilainya 0 kan? Ini kan nanti ketika kita kalikan, terus dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Ya. Berarti ini akar berapa? Ya. 256 ditambah 144? 400. Akar dari 400 itu berapa? 20. Oh, 20. Berarti untuk resultan gayanya itu dia 20. Paham sampai sini? Paham. Paham ya, ngerti ya? Oke, kalau nomor 11 itu gimana? Nomor 11 kita tahu F1-nya 9 Newton, F2-nya 15 Newton, dan F3-nya itu 10 Newton. Ini ada 3 ya. Kalau tadi kan cuma sampai 2 kita bahas. Nah ini nomor 11 ini dia ada 3. Kalau ada 3 ini kita beda lagi nanti ya. Terus diletakkan pada diagram Cartesius seperti gambar berikut. Kalau resultan ketiga tersebut itu, intinya resultan ketiganya itu berapa? Resultan ketiga vektor. Berarti gimana? Berarti gini ya, F1-nya tadi kita tahu 9 kan, 9 Newton. F2-nya kita tahu dia 15 ya, sorry. 15 Newton, dan F3-nya itu kita tahu 10 Newton. Yang ditanya, resultannya itu berapa sih? Resultan gaya itu berapa? Ini kita bisa ini pakai sigma juga ya, Kak? Ya, betul. Pakai sigma juga ya. Kenapa? Karena dia kan lebih dari 2 vektor ya. Lebih dari 2 vektor. Jadi kita bisa menggunakan sigma juga. Ini ada rumusnya kok. Udah saya kasih di materi awal. Nanti coba dilihat-lihat lagi aja ya. Nah, sekarang kita lihat yang ada terhadap sudutnya itu F berapa aja sih? F3 sama ya. F2. F3 sama F2 berarti kita menghitung F3 sama F2 dulu ya kan? Tadi untuk F2-nya itu berapa? Ini kita hitung terhadap F2 terlebih dahulu ya. F2X sama dengan F cos ya? F2 cos alpha. Ini sama dengan F2-nya nilai berapa tadi? 15. Ya kan? Dikali cos alfanya berapa? 37. Cos alpha itu 37. Ini kalau saya itu oke, kalau untuk sin 37 sama cos 37 itu nilainya kebalikan dari yang sebelumnya ya. Kalau yang tadi kan nih, kalau 53 itu kan dia di sini untuk cos 53 0,6, ini 0,8. Nah, kalau ini berarti untuk sin 37 itu 0,6, cos 37 itu 0,8. Coba dicek benar ya. Kalau misalkan ini kan kita nggak bisa ya. Nanti ada caranya sih sebenarnya di trigonometri, cara manual. Kalau di matematika ya, cara manual menghitung sudut-sudut yang nggak ada.
Kalau 120 kan masih bisa dihitung ya sudut desimalnya. Kalau ini kan nggak bisa dihitung. Ada cara manualnya sebenarnya. Nah, nanti kamu dipelajarinya di MTK. Cos 37. Oke, bener ya. Cos 37 0,8. Lanjut. Berarti di sini apa? 15 dikali cos 37 berapa? 0,8. Oke, langsung aja dikali 0,8. Ini kita kali berapa nilainya? 15 kali 0,8. Berapa? 12. 12 ya? Iya, 12 ya. Oke, 12 Newton. Sekarang kita cari F2 terhadap Y-nya. F2 terhadap Y itu berarti gimana? F2 sin alfa ya. Ya udah, F2-nya tadi 15, berarti 15 dikali sin alfanya 37. Berarti di sini 15 dikali 37 itu 0,6. 15 kali 0,6 berapa? 9 ya? Iya. 9 gitu. Oke. Ini kita udah dapat nih F2-nya. Ini kita udah dapat F2-nya. Sekarang kita lihat, yang ditanyakan resultan ketiga vektor. Ya, kalau resultan ketiga vektor, berarti kita nyari dulu nih terhadap F3-nya. Tadi udah dapat kan F2-nya, sekarang kita cari F3-nya. Nah, berarti di sini untuk F3X sama dengan berapa? F3 F3 cos cos alpha. alpha. F3-nya berapa? 10 ya. F3 10. Cos 37. Berarti di sini 10 dikali cos 37 0,8 ya? 0,8. 0,8. Berarti totalnya berapa di sini? 8. Kemudian sekarang F3Y. F3Y itu berapa? F3 sin F3 alpha sin ya? alpha. Berarti F3-nya 10 dikali sin 37. Sin 37 tadi itu 0,6. Berarti 10 dikali 0,6. Hasilnya 6 Newton ya? Ya. Ya. Oke. Ini kita udah dapat kan untuk terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y yang vektor 2 sama vektor ketiga. Sekarang ditanya ketiganya ya, resultan ketiga vektor itu berapa totalnya? Berarti kita pakai sigma ya. Sigma Fx sama dengan apa kalau di apa namanya materi yang udah saya kasih di awal? Kalau ada 3 vektor kayak gini. F1 tambah F1 ditambah, tadi cari, tambah F3 ya. Nih, kenapa F1 ditambah F3? Kita lihat. F3-nya itu ada di arah dia terhadap F1. Berarti di sini F1 ditambah F3 dikurang F2. Ngerti nggak? kenapa dikurang F2? Kenapa dikurang F2? Karena dia berlawanan arah. Tanda minus ini untuk dia arahnya ke kiri. Kan F2 itu ada di sebelah kiri kan? Maka dia di sini minus. Sementara kalau untuk F1 sama F3, dia ada di sebelah kanan. Karena dia sebelah kanan, maka dia positif. Paham nggak? Paham. Ya. Jadi dia berpengaruh di arahnya ya. Kalau sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan itu positif. Oke, lanjut. Berarti di sini berapa? F1-nya? Dia 9 ya. Ya, F1-nya di sini 9. Ya kan? Ada di sini 9, ditambah F3-nya. F3-nya 10 atau 8? Terhadap sumbu X nih. Ya, 8 benar. Ini tambah 8, dikurang F2-nya? F2-nya 9. F2-nya 9. 9 ya?
Atau 12. 12, deh kan dia terhadap sumbu X. Ini berarti dikurang 12. Berarti ini sama dengan berapa? 9 ditambah 8, 17 ya. 17 dikurang 12, hasilnya 5. Oke, ini untuk sigma fx-nya. Sekarang untuk sigma fy-nya. Kalau untuk sigma fy-nya, berarti gimana? Berarti F2. Fy-nya sama dengan F2. Terus ditambah F3 dikurang F1. F baik. Oke. F2 ditambah F3. Y-nya itu dikurang F1 ya. Berarti ini berapa total? 9 ya. 9 ditambah 6 dikurang 9. Berarti hasilnya 6 Newton. Paham sampai sini? Sampai sini paham nggak? Kenapa yang waktu sigma FY-nya, F2-nya ngambil yang 9? F2-nya ngambil hasilnya kan udah dihitung. F2 itu kan dia ada sudutnya. Iya nggak? Iya kan? Kan kita hitung dulu yang ada sudutnya. Yang ada sudut itu kan F2 sama F3 kan. Makanya kita menggunakan apa namanya? Yang 9. Bukan yang 15 gitu. Ngerti nggak? Ini juga sama. Kalau yang sebelumnya kan Fx itu dia kan dia F1. F1 itu kan tadi kita nggak hitung kan. Kenapa? Karena nggak ada sudutnya kan. Langsung aja berarti 9 kita ambilnya. Tapi karena si F2-nya itu tadi kita udah hitung, ya, F2 terhadap 9 itu udah kita hitung, dia nilainya 9, maka kita masukkan yang nilai 9 Newton, bukan yang 15 Newton. Karena dia sudah dipengaruhi oleh sudut. Paham nggak? Paham. Ya. Oke. Jadi hasil akhirnya ini. Untuk sigma F-nya itu 6 Newton, dan sigma Fx itu dia 5 Newton. Paham ya? Paham. Iya, oke. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada. Oke, lanjut. Nomor 12 ini gimana? Seorang anak berjalan 4 meter ke arah barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 20 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut di posisi awal itu berapa? Tadi gimana? Perpindahan itu apa? Perpindahan itu sama aja kayak resultan, ya. Yang disebut perpindahan itu resultan artinya. Oke, terus di sini diketahui di soal seorang anak berjalan 4 meter dia ke arah barat ya. Kan berarti ke barat itu dia nilainya 4 meter. Ya. Di mana 4 meter itu sekarang gini deh. Mata angin itu apa sih? Di sini apa? Ini barat kan? Barat. Atas utara. Ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan, ya kan? Iya. Sekarang di soal dia 4 meter ke arah barat, ya, ke arah barat. Kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke timur, yaitu sejauh 20 meter. Perpindahannya itu berapa resultannya? Kayak gitu. Nanti gimana? Ini kan bentuknya segitiga kan kurang lebih. Jadi jatuhnya
dia titik awalnya di sini. Pergi ke barat, ya kan? Ke barat sejauh 4 meter. Kemudian ke selatan dia sejauh 12 meter, terus belok lagi ke arah timur. Ke arah timur itu sejauh 20 meter gitu. Yang ditanya perpindahannya, resultannya itu berapa sih? Ini kita bisa menggunakan Pitagoras ya? Jadi gini, tadi kan dia kalau misalkan ke barat 4 meter kan, 4 meter itu dia sumbunya ada di sumbu positif atau sumbu X positif atau negatif? Negatif. Ya, sumbu X negatif ya dia. Ini negatif. Terus kalau misalkan yang ke selatan itu kan totalnya dia 12 meter. Nah, kalau dilihat, selatan itu dia ada di sumbu X positif atau X negatif? Negatif. Hmm? Negatif. Sumbu X. Kan ke arah sana. Ini sumbu X ya. Sorry. Sumbu X positif ya. Kenapa? Karena kan kalau ketika kita ini kan arahnya mau menuju ke sana kan, berarti positif ya. Baik. Kan kalau ke barat itu dia negatif ya, sumbu X dia negatif karena dia ada di sebelah kiri. Kemudian kalau untuk yang ke selatan dia masih ya. Ini sumbu Y ya, sumbu Y tadi apa? Negatif positif? Negatif ya? Positif. Negatif positif deh. Oke. Berarti ini sumbu Y, sumbu X negatif ya. Terus ini kalau misalkan ke timur gimana? Kalau ke Timur dia timur itu 20. positif. Ya, positif ya. Dia sumbu Y positif. Oke, sekarang kita ditanyanya apa? Resultannya kan? Resultan terhadap X sama resultan terhadap Y. Itu berapa? Kalau terhadap X, ini artinya berarti apa? Ini X kan ya? Ini anggap aja kita terhadap X. Ini terhadap Y, gitu. Kalau terhadap X, berarti di sini 20 dikurang 4. Hasilnya 16 Newton. Paham nggak? Newton meter. Pakai ini besaran. Ini kan 20, ya kan? Kemudian di sini kan 12. Ini 4, gitu kan? Terus tadi arahnya di sini. Ya. Ini mulai di sini kan? Tanda panahnya. Ini tanda panahnya. Ini juga tanda panahnya. Enggak? Karena tadi dia di akhirnya itu sumbu X itu ada di 20, paham nggak? Dari gambarnya dulu nih, kamu paham nggak? Pakai besaran kan gini kan? Dia pakai tanda panah kan? Vektor kan? Besaran vektor ini kan? Nah, Ya. titik di X-nya itu, dia itu 20 meter. Ya kan? Kemudian, yang ada di sumbu X juga dia apa? Barat kan? Ke barat kan? Dari sini ke sini kan? Ya. Ya. Makanya di sini 20 dikurang 4. Kenapa negatif? Karena dia si baratnya itu ada di sebelah kiri, maka di sini negatif. 20 kurang 4, hasilnya 16 meter. Paham nggak sampai sini? 20. 20-nya dari si yang bagian timur. Ya, bagian timur itu karena apa? Karena dia ada di sumbu X. Sumbu X ya.
Positif. Di arah sumbu Y positif. Paham nggak maksudnya? Enggak. Ini gimana? Oke. Enggak. Gini. Tapi yang sampai diketahui ini kamu udah paham? Iya, udah. Paham ya, oke. Ini kan kita kan kalau misalkan mau cari resultan, tadi resultan itu kan dia ada yang apa? Fx kuadrat ditambah fy kuadrat gitu kan. Nah, kalau di sini bedanya apa? Kita di sini cari dulu ya, nilai f-nya itu berapa kita cari dulu gitu. Ini kita cari dulu caranya gimana? Ini cara kita menggunakan mata angin, bukan menggunakan apa sih tadi Newton ya. Sambil menggunakan meter, berarti kita bisa pakai yang arah ini loh. Kalau misalkan kamu punya segitiga, titik awalnya di sini, titik awalnya. Ini misalkan A, kemudian ini B, ini C. Gitu. Ini kan pasti penjumlahan kan? Dan ini A ditambah B gitu kan? Atau ini apa berarti? Ini A ditambah B sama dengan C. Gitu kan? Ya. Atau A ditambah B min C sama dengan 0. Kayak gitu kan? Ini juga sama. Ya. Yang bagian mata angin juga sama. Dilihat dari mulainya di mana sih? Oh, mulainya di sini nih, dari barat. Tadi kan dari barat, terus pindah ke selatan, terus pindah ke timur. Nah, kita lihat dia ini terhadap sumbu X deh. Kalau terhadap sumbu X, kita lihat dia ada di bagian mana? Ada di 12 sama di 4 kan? Kenapa? Kenapa Kenapa? di 12 sama 4? Ini kan tadi apa? Ini sumbu X itu dia ada di, kan kita nyari Rx. Oh, oke. Ya kan? Kita nyari X kan, yang terhadap sumbu X kan. Sumbu X-nya itu kan ada di barat sama di, tadi ya ini, apa sih namanya nih? Yang ke selatan. Yang ke selatan ya. Nah, kita ambil. Dulu. Ini tuh positif ya. Dia kan masuknya ke X. Berarti ini benar tadi positif ya. Positif. Nah, kita ambilnya apa? Kita ambilnya yang positif ya. Karena kita ambilnya positif, berarti di sini 12 untuk si Rx-nya. Paham nggak? Ya, oke. Paham. Paham ya? Terus, sekarang kita gantian. Kita mau cari yang Ry-nya. Perpindahan yang si terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y itu kan ada ya. Mana? Ke timur ya. Timur ini kan awalnya kan, titik temunya kan. Ya positif ya nilainya ya. Kita ambil yang positif, 20. Tapi jangan lupa, yang ada di sumbu X, di timur ini kan titik tumpunya terakhir tuh ada di sumbu X kan. Ya, sumbu X itu dia masih dipengaruhi sama si barat kan. Makanya di sini dikurang 4, paham nggak? Dikurang 4. Karena di sini kan sumbu X-nya itu dia letaknya ada di sebelah kiri, maka di sini negatif 4, paham nggak? Oh, oke. Ya, berarti ini nanti hasilnya jadi 16. Gitu. Ketika kita udah dapat Rx sama Ry-nya, berarti ini kita masukin. Masukin aja deh. Jadi di sini 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. Dapat hasilnya berapa? 144 ditambah 16 kali 16? 256. Dapatlah hasilnya akar 400 atau 20 ya. Ini resultan akhirnya. Ngerti sampai sini? Ngerti, Kak. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada. Belum ada ya. Oke, kita lanjut. Kalau yang nomor 13 gimana? 3 vektor perpindahan tampak pada gambar berikut. Di mana kalau misalnya salah satu garis kotak mewakili perpindahan 10 satuan, maka resultan perpindahan dari grafik tersebut itu berapa? Ini kita tahu, dia
dia kalau misalnya terhadap sumbu X itu ada 10 satuan, dan Y itu juga ada 10 satuan. Sementara kalau misalkan di sini ada 3 vektor ya. Awalnya dari sini kan. Dari sini ke sini terus ke sini. Ini misalkan vektor A. Ini misalkan vektor B. Ini misalkan vektor C. Gitu. Yang ditanya apa? Ditanya resultannya kan. Karena penjumlahan dari 3 vektor ini, ya kan kalau kita misalkan kita jumlahkan 3 vektor ini jadinya berapa? Misalkan kita mau jumlahkan kan dari vektor A, B, sama C. Kita ambil 3 kotak yang bagian atas ini. Ini kita ambil 3 kotak bagian atas ini. Seperti itu ya, misalkan ya. Dan 4 kotak yang bagian bawahnya. Ini 4 kotak ini nih. Paham nggak? Iya. Karena kan kita penjumlahan kan antara vektor A, B, sama C ini. Nah, untuk mewakili ya, itu untuk mewakilinya ya. Berarti resultannya itu berapa sih? Kalau kayak gitu. Ya udah, ini kenapa? Ini kita bisa pakai apa namanya? Pitagoras sih. Langsung aja tadi kayak tadi, resultannya berarti 3 pangkat 2 ditambah ini berapa kotaknya? 4. 4 pangkat 2. Dapatlah hasilnya 9 ditambah 16. Per 25 atau 5. 5 satuan nih untuk resultannya. Resultan apa dulu ini? Resultan yang mewakilinya. Nah, karena tadi dia ada 10 satuan, ya udah ini langsung dikali aja 5 dikali 10 satuan. Dapatlah total 50 satuan. Paham nggak sama-sama? Kenapa yang diambil 3 sama 4? Kenapa yang diambil 3 sama 4? Sekarang gini, kalau misalkan kita jumlah, ini kalau kita jumlah ini berarti hasil berapa? Ini kan Itu. A ditambah B, terus ditambah C, sama dengan 0, ya nggak? Ya. Ini kan berarti jadinya A ditambah B sama dengan apa? Negatif C. Ya kan? Nah, kita tuh tujuannya apa? Kita tujuannya untuk mencari yang mewakili. Penjumlahan dari vektor A, B, sama C ini untuk mewakili dari satu garis kotak ini nih. Yang perpindahannya masing-masing itu 10 satuan. Paham nggak? Mewakili. Mewakili. Ini kan di soal gitu kan? Lihat deh. Coba 3 vektor perpindahan tampak pada gambar di bawah ini kan. Nah, kita tahu kalau misalnya salah satu garis, nih, garis ini nih, ya satu garis ini, garis A, B, sama C ini, yaitu mewakili perpindahan dari 10 satuan, berarti resultan dari si grafik tersebut berapa? Itu. Nah, kita lihat, karena dia satu garis ini dia mewakili 10 satuan, kalau bagian bawah itu dia ada berapa kotak tadi? 4 ya? Ya kan? Bagian A itu ada 4. Ya kan? Ini 1, 2, 3, 4. Terus bagian atasnya dia ada berapa? 1, 2, 3. 3 kan? Kalau misalkan mewakili masing-masing titik ini sama ini kan mewakili kan si A-nya ini. Di setiap titik ini, setiap garis ini dia tuh mewakili 10. Ini kan kalau kita lihat bentuknya itu dia segitiga kan? Ya nggak? Paham nggak? Ya. Bentuknya emang segitiga. Nah, iya betul. Karena dia segitiga, berarti kita bisa pakai Pitagoras kan? Nggak Pitagoras deh. Resultan yang tadi tuh, kalau resultan yang tadi kan kita menggunakan rumus apa? F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, kayak gitu. Satuannya, paham nggak? Ya, Tadi ya, juga kan paham. udah belajar kan yang tadi apa yang ada kotak-kotak itu kan kita cari masing-masing kan? Yang 4 dikali dana kayak gitu caranya ya. Kurang lebih ngerti ya maksudnya? Nah, makanya di sini kita makanya di sini langsung masukin aja 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Dapatlah hasilnya akar 25. Dapat 5 untuk resultannya. Di mana setiap garisnya itu, setiap resultannya itu dia mewakili 10 satuan. Berarti dikali. 5 dikali 10 total 50 satuan. Paham? Paham. Ya, sampai sini. Oke, lanjut ya. Kalau gitu masih ada 2 nomor lagi. Kalau nomor ini 14 gimana?
komponen vektor dari gambar vektor berikut itu berapa? Kalau misalkan kita lihat di sini F-nya itu 10 Newton. Dan sudutnya itu 143 derajat. Ya, ini sumbu X. Gitu. Ini berarti gimana caranya? Komponen loh. Komponen vektor. Kalau komponen vektor itu dia terdiri dari apa aja? Nggak tahu. Ini sumbu X sama sumbu Y kan? Ini komponen ya kan? Dari vektor ini. Oh. Ya, kalau sumbu X tadi apa? Fx sama dengan F cos alpha. Sementara untuk Fy sama dengan F sin alpha. Ya udah, ini kita lanjut ya. Ini kita bisa langsung masukin dan kita tahu untuk F-nya itu 10 Newton. Sampai sini paham? Paham. Nah, untuk Fx-nya, dia ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kanan. Nah, kiri. Ya, ini sebelah kiri. Kalau kamu kelihatan di kanan nih. Ini sebelah kanan. Kalau arah ke sana, ini tandanya negatif. Kalau arah ke sana, ini tandanya positif. Kayak gitu. Berarti di sini negatif ya. Negatif F-nya dikali cos alpha. Berarti negatif F-nya berapa? 10 dikali cos-nya itu berapa? Kita lihat, sudutnya itu dia tuh belum, apa maksudnya? Ini bukan inti dari sudutnya ya. Ini 123 tuh belum. Ini kita hitung. Satu sudut ini berapa setengah lingkaran? 180 kan? Iya. 180 dikurang, nah sudut ini kita kurangi. Berarti di sini 143. Berarti di sini jadi negatif 10 dikali cos. Ini hasil berapa? 180 dikurang 143. 37. Oke, 37 ya. Berarti di sini negatif 10 dikali cos 37 tadi berapa? 0,6 atau 0,8? 0,8. 0,8. Oke, 0,8. Berarti di sini berapa? Min 8. Minus 8N. Terus kalau untuk EV-nya berapa? Positif? Negatif? Positif. Positif ya. Karena di atas positif. Berarti di sini F sin alpha. F-nya 10. Sin-nya berarti 180 dikurang 143. Dapat hasilnya 10 dikali sin 37. Sin 37 tadi berapa? 0,6. 0,6. Dapat hasilnya 6 Newton. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Ngerti ya? Oke, kalau gitu soal yang terakhir. Ada lagi nggak yang mau tanyain dari nomor 14? Nggak ada. Ada ya? Nomor 15 sekarang. Nomor 15 gimana? Dua buah vektor F1 sama F2. Masing-masing besarnya 12 satuan dan 12 satuan. Berarti di sini F1-nya kita tahu 12, F2-nya juga sama dengan 12. Sudutnya kita tahu dia 120 derajat. Berarti resultannya R-nya itu berapa? Berarti gimana? Pakai rumus siapa? R-nya? Pakai rumus apa dia? R-nya. Oh, kan ditanya resultan. Sigma. Ini kita nggak menghitung terhadap sumbunya ya. Kita bisa langsung pakai ini aja. Karena langsung ditanya resultan, berarti kita bisa langsung pasangan kedua gaya. Langsung, ya, F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 F1 dikali F2 cos alpha. Yang berarti F1-nya berapa? 12 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 12 pangkat 2 ditambah 2 dikali 12 dikali 12. Cos-nya berapa? Cos-nya 120.
Ya. Ini berarti 144 ditambah 144 ditambah ini berapa? 144 dikali 2, 288 ya? Ya kan? Iya. Kalau 120 itu berapa? Oke, Min setengah. oke betul ya. Kalau 120 itu min setengah. Berarti di sini akar dari ini dijumlah dulu 288 ya. 288 ditambah ini kita kali berapa hasilnya? Dibagi ya, dibagi 2 berarti negatif ya. Berarti di sini negatif kan? Negatif 144. Paham nggak? Ya. Tapi di sini hasilnya 144 ya. Akar 144. Berarti untuk resultannya nilainya itu sama dengan 12 ya. 12 gitu. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Ya, oke. Dari 15 soal ini kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan sama Ajeng? Udah paham semua belum? Eh, Kalau yang terakhir udah sih, yang terakhir udah. Yang terakhir udah. Oke, yang terakhir udah. Kira-kira dari 15 soal ini yang masih kamu bingung tuh yang bagian mana sih? Kan kalau nomor 1, 2, 3 ada masalah nggak? Paham nggak? Nggak ada. Ya, udah paham. Ini 4, 5, 6. Tadi udah kita bahas ya. Nggak ya. masalah. Paham ya? Berarti 7 sama 8 sama 9 ini. Paham nggak? Iya, udah semua. Udah paham ya? 10 sama 11. Paham. Paham ya? 12, 13 ini kamu paham? Yang bingung di mana? Ya, nomor 12 Enggak ya. sih, yang 13 udah paham. Udah paham. Oke, 13 udah paham ya. Berarti ini udah paham semua ya? 14 sama 15? Udah. Nah ya. Oke. Kalau gitu minggu depan kita mau belajar apa? Materi baru. Kalau materi baru dia masuk ke gerak parabola. Untuk kuisnya nanti Ada saya materi baru. materi baru ya. Berarti minggu depan Ya. kita belajar materi baru. Untuk kuisnya nanti saya gabung aja ya, yang kemarin sama yang sekarang. Jadi nanti dikumpulinnya bebas sih, terserah Ajeng mau kerjainnya pas lagi luang atau lagi waktu luang Ajeng aja. Sampai pertemuan minggu depan gitu, itu boleh. Sampai nanti sebelum les lagi. Ya, kuisnya nggak banyak kok, paling karena digabung ya. Sekitar 10 soal, 10 soal. Atau 8. Cuman mau biar kamu latihan aja sih sebenarnya. Tapi memberatkan nggak kalau misalnya ada kuis kayak gitu? Enggak, Kak. Nggak apa-apa. Apa-apa. Apa ya? Kamu ada buku-buku lagi nggak latihan gitu?